Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, buku di hadapan kita ini adalah disertasi atau penelitian ilmiah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini berjudul Pemikiran dan Praktik Jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hasil penelitian ilmiah ini merujuk kepada seluruh karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berjumlah sekitar 27 risalah atau karya. Dan karya-karya beliau tidak ada yang tebal, tipis-tipis. Di kisaran halaman ada yang 7 halaman, ada yang 25 halaman, ada yang 30 halaman. Misalkan kitab ini, rekan-rekan sekalian. Kitab ini berjudul Kashfus Syubuhat fit Tauhid. Ta'lif atau karya Al-Imam Al-Mujaddid. Jadi orang-orang Salafi menyebutnya Mujaddid, pembaharu. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kitabnya. Padahal kalau Mujaddid atau bahkan sebagian mereka menyebutnya Mujtahid mutlak, itu harus mumpuni dalam karya-karyanya. Harus memiliki kemampuan yang ideal, yang tinggi, hafal Al-Quran, hafal hadis, kitab-kitab hadis hafal. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, bahkan menurut murid-muridnya, itu tidak hafal Al-Quran. Dia hafal hanya beberapa surat atau sebagian kecil saja, tidak hafal seluruh Al-Quran. Dan saya punya data itu. Dan terangkum dalam kitab ini, dalam buku ini, dalam hasil penelitian ini termaktub dijelaskan di dalam disertasi ini bagaimana kemampuan atau kepandaian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di buku ini, hasil disertasi atau penelitian ilmiah mengupas tentang seluruh pemikiran dan praktik jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau hidup. Jadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah ulama menurut Salafi Wahabi, dan beliau hidup pada abad ke-18 Masehi. Abad 1800, baru sekitar 2 abad setengah. Dan dia berhasil mendirikan suatu pergerakan Islam yang kemudian disebut sebagai Wahabi. Nah, penamaan Wahabi ini dinisbatkan kepada nama bapaknya, yaitu Abdul Wahab. Sebagaimana penamaan mazhab Hambali yang dinisbatkan kepada nama bapaknya Imam Ahmad, yaitu Hambal. Jadi tidak menjadi masalah. Di mana sebagian orang-orang Wahabi atau orang-orang Salafi, atau terkadang mereka menyebutnya kelompok As-Sunnah, mengkritik kenapa disebut dengan Wahabi padahal namanya Muhammad, harusnya Muhammadi. Kritikan mereka juga tidak tepat, karena tradisi bangsa Arab atau kultur keislaman biasanya menisbatkan suatu pergerakan itu kepada bapaknya atau bahkan kepada leluhurnya, kakek buyutnya. Misalkan Imam Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i ini dinisbatkan kepada kakek beliau. Begitu juga dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan dinisbatkan kepada leluhur beliau, Asy'ari. Kakek buyut beliau. Bukan kepada nama beliau, Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Hal itu karena mereka keberatan disebut Wahabi karena nama Wahabi ini memang tercoreng cukup berat ya. Dalam rekam jejak sejarahnya yang disertasi tadi Ana Al-Fakir terbitkan dalam buku berjudul Membongkar Kedok Jihad Wahabi, ini dijual di pasaran dan bisa rekan-rekan dapatkan di toko-toko online.
Rekan-rekan sekalian, sosok Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah sosok yang familiar dalam dunia dakwah Islam. Beliau dilahirkan di Uyainah, kota Najd, yang dalam hadis Nabi bahwa para sahabat meminta doa keberkahan kepada baginda Nabi tentang keberkahan kota Yaman. Nabi mendoakan. Lalu Nabi mendoakan juga keberkahan kota Syria, Damaskus. Dan Nabi mendoakannya. Dan ketika para sahabat meminta keberkahan kepada Najd, daerah Najd atau kota Najd, yang ketika itu tidak ada dikenal nama Najd kecuali Najd yang ada di Jazirah Arab, di Saudi Arabia. Nah, yang menjadi permasalahan adalah tanda tanya rekan-rekan sekalian. Orang-orang Salafi atau orang-orang Wahabi atau terkadang mereka menyebutnya As-Sunnah menyebut bahwa Najd ini adalah Irak, padahal ketika kota Yaman identik dan dipahami dari pertanyaan para sahabat dalam hadis ini sebagai Yaman yang dikenal dengan Yaman sekarang. Begitu juga dengan Barik lana fi Syamina, dengan kota Syam yang identik dan dikenal sebagai kota Syam, yang kota Syam sekarang. Tetapi ketika disebut nama Najd, masa sih mereka nggak paham dan nggak tahu Najd yang mana? Padahal yang dimaksud Najd dalam hadis itu adalah Najd yang saat ini terletak di ibu kota Saudi Arabia, yaitu Riyadh. Nah, ini menjadi tamparan keras kepada orang-orang Salafi yang tidak mengerti hadis itu, tidak mengerti sejarah, tidak mengerti konteksnya, tapi merasa paling benar. Rekan-rekan sekalian, buku ini itu juga merujuk kepada karya-karya murid-murid langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Misalkan buku ini, Tarikh Najd. Buku Tarikh Najd ini adalah karya Al-Imam Husain Dhannan. Ini murid langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan penulisan buku ini juga berdasarkan arahan, bimbingan, pembetulan. Jadi ada beberapa yang dibetulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ada beberapa yang tidak diluruskan karena sudah benar. Jadi karya ini dalam mukadimah buku ini disebutkan berdasarkan arahan, bimbingan, persetujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika masih hidup. Dan ini adalah murid beliau langsung, Syekh Ibnu Ghanam ini. Yang kedua adalah buku berjudul Unwanul Majdi fi Tarikh Najd. Ini juga buku muridnya langsung, pengikut langsung Syekh pendiri kerajaan Saudi, Muhammad Ibn Saud. Dan dijelaskan dalam buku ini. Buku ini juga diterbitkan oleh kementerian. Disetujui, diterbitkan oleh Matbu'at Darul Malik Abdul Aziz, percetakan rumah Raja Abdul Aziz, dan diberikan rekomendasi oleh Departemen Pendidikan Kerajaan Saudi Arabia. Artinya buku ini otentik dan benar, dibenarkan kebenaran sejarahnya oleh Kerajaan Saudi Arabia. Tapi apa yang ada dalam kitab ini? Kitab ini tentang perjuangan bangsa Saudi. Namun yang menjadi problemnya adalah ketika mereka memerangi suku-suku atau kabilah-kabilah yang beragama Islam, karena ketika itu tidak ada komunitas-komunitas Yahudi, tidak ada komunitas-komunitas non-Islam, seluruhnya orang-orang Islam. Yang menjadi problem mendasarnya adalah ketika mereka memerangi orang-orang Islam, mereka mengklaim itu sebagai jihad yang paling Islami. Di sini permasalahannya. Ketika mereka menyebut perjuangan bangsa Saudi, khususnya orang-orang Wahabi ini,
perjuangan mereka adalah perjuangan membangun negara, mendirikan negara, itu tidak menjadi masalah. Karena banyak negara-negara di dunia ini berperang, memerangi suku, kabilah, atau masyarakat di lingkungannya karena berebut kekuasaan. Kerajaan A dengan kerajaan B di satu pulau tertentu, di satu negara tertentu. Itu lazim terjadi. Tapi yang menjadi problem adalah ketika perjuangan itu diatasnamakan sebagai jihad yang paling islami. Sehingga ditiru oleh orang-orang Islam. Ini yang menjadi masalah atau problem dari fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keterlibatan beliau di dalam mengerahkan jamaahnya untuk membunuh kaum muslimin di masa hidupnya. Kelompok-kelompok Islam atau kabilah-kabilah kaum muslimin yang tidak sependapat dengan dakwahnya diperangi, dijarah hartanya, dibunuh orang-orangnya. Kaum perempuannya dijadikan di penjara, dijadikan tahanan sebagai kekayaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian rekan-rekan sekalian sebagai muqaddimah dari pembahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.